Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Sherly Melinda SPD. Saya CGP angkatan ke-11 Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini izinkan saya untuk menayangkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator hebat saya Ibu Tri Handayani MPD, kemudian kepada pengajar praktik saya Ibu Ermianti SPD, dan spesial terima kasih kepada rekan kerja saya yaitu Ibu Yanti Dewi Rahayu yang telah berkenan sebagai observi saya pada kesempatan kali ini. Adapun kegiatan aksi nyata saya lakukan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Nanti apa kabar hari ini? Pagi juga Bu Sherly, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada hari ini. Jadi Bu, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya nih, apa rencana kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembelajaran yang akan kita amati gitu. Ya, oke Bu Sherly. Jadi saya nanti berencana akan menerapkan instruksi yang adaptif. Berarti dalam pembelajarannya yang akan diterapkan dari instruksi adaptif. Iya. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan mungkin sedikit tentang materi pembelajaran yang pada pertemuan yang akan kita amati ini dan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran utamanya? Oke. Ya, jadi saya observasi yang akan kita laksanakan ini kan di kelas 10 ya. Di kelas 10 ini saya mengajar elemen perkembangan teknologi dan isu-isu terkait dunia pemasaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kita ini adalah menganalisis perkembangan pemasaran dalam revolusi industri 4.0. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan observasi ini adalah menganalisis ya Bu, ya, perkembangan pemasaran dalam revolusi industri 4.0. Ya. Sangat menarik ya Bu, mengapa Ibu memilih materi ini sebagai fokus pengembangan untuk instruksi yang adaptif? Ya, jadi Bu Sherly, saya menyesuaikan dalam praktik pembelajaran ini sebagai respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan dalam efektivitas pembelajaran. Terima kasih Bu penjelasannya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya melihat bahwa Ibu ingin ya siswa itu dapat menganalisis perkembangan pemasaran dalam revolusi industri 4.0 ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira metode dan strategi apa nih yang sudah Ibu rencanakan? Ya, jadi dalam pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan model pendekatan problem based learning. Ya. Dengan metode diskusi, kemudian juga tanya jawab, kemudian strateginya adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, strategi yang Ibu pilih ini terdengar sangat menarik bagi saya sendiri nih Bu, bagaimana ya berencana mengidentifikasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari siswa untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, pada awal semester ya itu saya telah melaksanakan asesmen diagnostik, ya diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan dari data tersebut saya dapat menentukan pembagian kelompok belajarnya, kemudian menggunakan metode diskusi, kemudian media pembelajaran yang sesuai dengan apa sih kebutuhan siswa tersebut. Nah, ini sangat bagus terdengarnya Bu. Lalu untuk diferensiasi Ibu fokusnya pada diferensi konten kah, proses, ataukah produk? Ya, jadi untuk pembelajaran kita ini saya akan melaksanakan diferensiasi dengan menerapkan diferensiasi proses. Oke, baik Ibu.
Kemudian bagaimana nih Bu akan memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa Ibu, dan apakah ada aktivitas atau tugas yang sudah Ibu siapkan untuk mereka? Jadi saya akan memberikan respon positif ya kepada setiap siswa. Untuk aktivitas siswa saya bagi ke dalam kelompok diskusi untuk membahas materi pelajaran, dan saya juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan atau kuis sebagai alat asesmen. Oke, menarik sekali ini Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Nah, jadi rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat rinci dan sudah mempertimbangkan keberagaman siswa. Nah, saya yakin pembelajaran ini akan sangat bermanfaat bagi siswa ini Bu. Ya, terima kasih juga Bu Shirley. Sangat menyenangkan juga adanya diskusi kita kali ini. Ya, syukurlah kalau gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Yanti atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berdiskusi. Nah, saya sangat antusias juga nih untuk mengamati pembelajaran Ibu pada waktu yang sudah kita jadwalkan. Nah, jika ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, jangan ragu untuk menyampaikan kembali kepada saya gitu. Oke. Sama-sama Bu Shirley, saya juga sangat menantikan observasi. Wow, luar biasa. Baiklah Bu, sampai jumpa besok. Kalau gitu, izin saya pamit dulu sama lagi Bu Yanti. Terima kasih Bu Shirley. Ya.
customer oriented istilahnya ya. Jadi fokusnya ke konsumen ya. Nah, kemudian ada marketing 3.0 yang ini fokusnya lebih ke hubungan baik dengan konsumen. Nah, sampai akhirnya sekarang kita berada pada marketing 4.0. Apa itu marketing 4.0 dan jadi kalau dia marketing 4.0 itu antara online dan offline itu dimanfaatkan atau digunakan ya. Jadi kalau dia online itu kan tidak ada lagi batasan ruang dan waktu ya. Kemudian tetap offline juga kita gunakan. Nah, itu dia marketing evolusi marketing ya. Mulai dari marketing digital sampai ke marketing. Nah, sebenarnya sekarang itu mulai lagi ke marketing digital ya. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Kenal gambar ini? Kalian pernah belajar di mana? Nah, biasanya kalau setelah belanja di online itu kalian akan menceritakan kepada teman-teman. Dan ceritakan kepada teman-teman atau ke orang lain. Nah, misalnya kalian beli sepatu, oh sepatu itu bagus saya di toko ini, ya kan? Nah, itu adalah sebenarnya hal yang disebut dengan customer case, ya, dimana nantinya kalian akan mempengaruhi orang lain, ya kan? Customer case. Nah, customer case itu dia dan tempat A sekarang berubah menjadi 5 konsepnya, ya. Tempat A dia berubah menjadi 5. Nah, untuk melihat pengetahuan kalian itu silakan silakan ini kalian gunakan kalian juga tinggal di lembar jawaban ini mana yang menurut kalian itu adalah jawaban yang tepat. Silakan isi namanya ya. Namanya dikali saja di jawaban yang kalian.
berarti apa artinya yang kita pakai? Oleh konsumen ya dalam memutuskan pembeliannya ya. Nah kalau di tahapan ya, dimulai pada tahap awal. Awal itu artinya adalah mengetahui ya. Pada tahap awal yang mengetahui dari hasil proses kita dan pra tadi ya pretest kita ini hasilnya ya. Nah saya lihat bagaimana hasil pretest dan proses kita. Nah dari pretest yang awalnya masih ada nilai rendah pada tahap proses kita telah mendapatkan nilai yang cukup bagus ya. Tapi harapan ibu nilai yang cukup bagus ini pada tahap berikutnya mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi ya. Misalnya 80 ya. Bisa ya. Oke. Nah dari pembelajaran ini apa yang menarik bagi kalian? Nah, apa menariknya? Kalian bisa belajar kan? Jadi belajar, kita bisa belajar dalam video, kita bisa belajar dalam buku, kita belajar bisa melalui dunia lain. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silakan mempelajari mengenai bagaimana penerapan pembelajaran kita tentang integrasi antara internet of things ya, penerapan internet of things di marketing tadi. Ini yang berkaitan ya. Silakan buka lagi pelajari dari rumah ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah akan dibimbing oleh kelas kita disebut. Kemudian kita kembali ke Oke, selamat siang Bu Yanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita kali ini. selamat siang juga Mas Sari. Terima kasih juga sudah berkenan untuk diskusi siang ini. Oke, jadi kemarin kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Nah, hari ini kita tetapkan dulu tujuan diskusi kita kali ini apa ya Bu? Benar sekali Bu Sri. Jadi hari ini harapan saya kita dapat membahas hasil observasi yang kemarin dan saya juga ingin merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan itu. Wah, setuju nih Bu. Bagaimana nih menurut Ibu keseluruhan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan saat observasi kita kemarin? Menurut saya pembelajaran saat itu cukup seru. Siswa terlihat antusias saat diskusi. Tapi saya masih merasa pembelajaran tersebut belum maksimal untuk aktivitas siswanya. Seperti itu ya Bu. Oke, kita paham bahwa antusiasme siswa itu memang menjadi kunci dari keberhasilan pembelajaran. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan lebih detail bagaimana dari pembelajaran yang belum maksimal aktivitas siswa menurut Ibu. Ya, jadi saat mereka berdiskusi dalam kelompok, mereka bisa saling melengkapi ide. Tapi saat sesi tanya jawab, beberapa siswa masih agak pasif. Dan saya melihat sebagian siswa kurang antusias saat saya berikan kuis di akhir pembelajaran. Ini menarik sekali nih Bu. Nah, apakah Ibu punya dugaan ini mengapa beberapa siswa kurang aktif dalam sesi tanya jawab? Ya, mungkin saja karena mereka masih kurang percaya diri atau belum benar-benar paham akan materinya. Nah, apakah ada hal tertentu mungkin yang bisa kita coba untuk meningkatkan partisipasi mereka? Saya pikir saya terpikir bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya saya mencoba memberikan lebih banyak pertanyaan pemandu ya agar mereka bisa lebih mudah terlibat. Nah, itu ide bagus ya Bu.
Nah, jadi saat siswa kita pancing dengan pertanyaan pemalu, maka mereka akan lebih reaktif itu di saat sesi tanya jawab dilaksanakan. Nah, karena mereka sudah terbangun kemampuan berpikir mereka untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kuis yang Ibu maksud? Untuk ini kuis saya rasa perlu membuat dalam bentuk yang lebih variatif ya, seperti menggunakan platform atau aplikasi agar siswa ini tidak bosan, tidak hanya dengan satu modal saja. Berarti ada perubahan dalam bentuk kuis mungkin yang akan Ibu sediakan. Nah, ini sangat bagus dan luar biasa sekali idenya dari Bu Yanti. Nah, bagaimana kalau kita buat semacam rencana aksi bersama ini untuk memastikan kita bisa fokus pada tujuan yang kita capai saat ini? Setuju sekali, Bu Sermi ya. Saya akan coba buat jadwal untuk menerapkan strategi baru ini dan kita bisa evaluasi bersama setelah beberapa minggu. Jadi kita bisa saling membantu ya Bu. Sangat setuju saya ini Bu. Saya akan selalu siap untuk berkolaborasi karena saya yakin dengan kerjasama kita bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih banyak Bu Sermi atas dukungannya. Ya, baik Bu Yanti. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Yanti mengenai diskusi kita hari ini? Saya merasa diskusi ini sangat bermanfaat ya. Kegundahan saya setelah observasi kemarin terjawab sudah dengan diskusi kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Nah, saya juga senang nih kita bisa berdiskusi dan saya berharap untuk ada kesempatan lagi untuk kita berdiskusi dan tentunya sampai jumpa Bu Yanti di kesempatan berikutnya dan terima kasih juga atas waktunya kali ini. Selamat siang Ibu. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian tayangan aksi nyata modul 2.3 saya. Besar harapan saya mendapatkan masukan yang positif, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.